Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama gue Fatir. Di Rooming sendiri posisi gue sebagai manajer. Dan ini adalah video kedua kami. Di video kedua kali ini kami akan membahas atau sharing kepada kalian tentang pentingnya kemampuan menulis, sekaligus memberikan kepada kalian tips dan triks dalam menulis. Bagi kalian yang pelajar ataupun mahasiswa, tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya menulis. Sejak sekolah dasar ataupun TK sekalipun, kita telah belajar banyak atau sering melakukan kegiatan tulis menulis. Kalau sebagai pelajar atau mahasiswa, tentunya menulis karya tulis ilmiah. Dari menulis itu bukan sekedar iseng atau ya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apabila dari kemampuan menulis itu kita bisa menggali atau kreatif, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Sederhananya, banyak sekali profesi di dunia saat ini ataupun sejak dulu malah yang menekankan pada kemampuan menulis. Sebutlah jurnalis, penulis skrip, penulis novel, dan lain-lain. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa yang namanya kemampuan menulis itu tidak hanya sekedar kemampuan yang harus kita miliki sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, tapi juga lebih dari itu bisa dijadikan sebagai profesi yang mendatangkan pundi-pundi uang. Kita tarik dulu ke belakang, seringkali kemampuan menulis ini memang tidak diajarkan secara spesifik oleh guru-guru kita. Kemampuan menulis ini seringkali tumbuh dari kebiasaan. Sebutlah sejak SD kita sering diminta oleh guru atau diberikan tugas untuk membuat karangan. Gue sendiri pengalaman disuruh membuat karangan setiap awal masuk tahun ajaran baru, itu karangan tentang liburan, selama liburan. Nah, selama kita SD kan tentunya ya kita menulis apa aja lah gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita dan keinginan kita. Tapi semakin kesini, atau bisa dibilang semakin kita menapaki pendidikan yang lebih tinggi, kemampuan menulis itu tidak bisa sekedar hanya sesuai dengan keinginan kita, tapi harus juga sesuai dengan, sebutlah standarnya kan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau apabila karya tulis ilmiah, harus menggunakan bahasa yang ilmiah, yang formal, tidak dengan bahasa-bahasa yang casual. Nah, saat itu diminta untuk menulis tersebut, seringkali kita menemui jalan buntu atau bingung harus mulai dari mana. Nah, apabila kita mendapati hal tersebut saat kita akan dituntut untuk menulis atau punya tugas untuk menulis, hal tersebut itu bisa jadi karena kemampuan menulis kita itu kurang, atau kita kurang percaya diri, sehingga kita bingung harus memulai dari mana. Dari kemampuan menulis tersebut, kita bisa meningkatkan juga tingkat kritisme kita, tingkat berpikir kritis kita, tingkat intelektual kita,
dan juga kredibilitas kita. Karena pada dasarnya kan manusia itu kan tidak mungkin tidak bisa berkomunikasi, tidak mungkin tidak berkomunikasi. Nah, apabila seorang itu memiliki ide atau memiliki gagasan, tentunya ide atau gagasan tersebut, apalagi ide gagasan tersebut brilian atau cemerlang, akan sangat sia-sia apabila tidak dituangkan ke dalam satu tulisan yang bisa dibaca oleh orang banyak, atau juga mungkin bisa merubah banyak orang. Artinya di situ menekankan atau memperlihatkan pada kita bahwa kemampuan menulis itu sangat penting untuk ditingkatkan, atau ya seseorang itu penting untuk memiliki kemampuan menulis yang baik. Dari kemampuan menulis tersebut juga kita bisa mendapatkan banyak manfaat, seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa banyak sekali profesi-profesi yang menitik beratkan kepada kemampuan menulis. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya kemampuan menulis. Selanjutnya gua akan menyampaikan tips pada kalian tentang bagaimana sih meningkatkan kemampuan menulis kita. Di sini gue nggak merasa udah jago menulis atau berusaha menggurui kalian, tapi ya ini sekedar berbagi pengalaman aja pada kalian. Bagi kalian yang mungkin ingin memulai menulis atau ingin meningkatkan kemampuan menulis kalian. Tips yang pertama yaitu rajinlah atau banyaklah membaca buku. Apabila kita ingin menulis atau ingin menjadi penulis yang handal gitu, tentunya bahan bacaan kita itu tidak bisa sedikit. Kosakata itu merupakan elemen terpenting bagi seorang penulis. Ibarat seorang tentara itu harus memiliki senjata apabila ingin berperang. Nah, seorang penulis itu apabila ingin memiliki atau ingin tulisannya itu baik, kreatif, dan sebagainya, itu tentunya harus memiliki kosakata yang banyak, mumpuni. Nah, kosakata itu didapat tentunya dari rajin membaca. Selain ini adalah tips, sebetulnya kan rajin membaca itu juga dari keinginan atau kesukaan yang kita menulis, secara tidak langsung membuat kita juga rajin membaca gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu pentingnya kemampuan menulis. Selanjutnya tips yang kedua yaitu menulis singkat. Kalian bisa memulai dengan menulis hal-hal yang kalian lalui, atau ya sebutlah menulis diary di setiap hari gitu. Apa yang telah kalian lalui dalam satu hari tersebut, kalian bisa mulai atau mencoba untuk menulisnya ke dalam buku harian gitu. Nah, dari situ tentunya kalian bisa melihat kan hari ke hari, tentunya pasti akan ada progres di tulisan kalian. Setidaknya kalian sudah mulai terbiasa dalam menuangkan apa yang ada di pikiran kalian ke dalam satu tulisan gitu. Tidak usah banyak-banyak dulu, atau tidak harus muluk-muluk dulu menulis sesuatu yang ilmiah, suatu hal yang kreatif atau apapun, tapi menulislah dulu sesuai dengan apa yang ingin kalian tulis. Intinya mulai aja dulu. Selanjutnya melakukan riset. Nah, apabila kita ingin memiliki kemampuan menulis yang mumpuni, tentunya kemampuan menulis juga didukung selain dari banyak membaca, tentunya riset. Dari riset tersebut kita memiliki kepercayaan diri atau menambah kepercayaan diri kita untuk menulis sesuatu. Jadi apabila kita menemui sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat kita takjub, tentunya itu kan akan menggugah pikiran kita, bagaimana sih itu bisa terjadi, bagaimana sih itu seperti itu. Nah, dari
hal tersebut kita bisa melakukan riset kecil-kecilan dan menuangkannya ke dalam satu tulisan. Tulisan itu akan didukung dengan satu riset yang baik sehingga menambah kekayaan kita dalam menulis. Selanjutnya, tulislah apa yang kalian ketahui. Nah, biasanya masalah yang sering dihadapi saat menulis itu kita bingung harus mulai dari mana, ataupun kita stuck gitu. Jadi bingung harus menulis apa lagi gitu. Gua pribadi meyakini bahwa sebetulnya diri kita ini tidak akan pernah kehabisan ide, kehabisan gagasan. Tentunya dalam menulis itu kita seringkali stuck karena kita bingung harus menulis apa. Nah, kalau menurut gua, tulislah dulu apa yang ada di pikiran kalian. Nah, di situ juga kalian akan mendapati bahwa ide atau gagasan kalian itu berkembang gitu dalam pikiran kalian. Jadi jangan ragu dulu gitu. Kalau ragu kan tentunya tidak ada progres gitu. Tulis terlebih dahulu, jangan ragu atau jangan takut salah atau apapun, karena dari situ kalian akan berprogres sendiri gitu, akan berkembang sendiri tulisan kalian. Karena tips tadi juga yang awal, menulis singkat gitu, jadi menulis aja dulu gitu, nanti juga akan berkembang dan akan terbiasa, karena kita bisa karena terbiasa. Selanjutnya, ciptakan suasana yang mendukung kita kreatif atau mendukung pikiran kita. Kita bisa mencari tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang memberikan inspirasi. Mungkin bagi orang yang suka ketenangan, ingin mencari tempat-tempat di alam yang masih asri, tempat-tempat yang jauh dari kebisingan, sehingga membuat pikiran kita lebih rileks, dan dari pikiran rileks tersebut kita menjadi terbuka. Harus ide-ide kita jadi terbuka dan bisa menuangkannya ke dalam satu tulisan. Lanjutnya, konsisten. Mengapa harus konsisten? Karena tadi prinsipnya kan kita bisa karena terbiasa. Apabila kita males atau karena kita stuck langsung kita berhenti, tentunya tidak ada progres dalam usaha kita untuk memperbaiki kemampuan menulis kita. Intinya konsisten untuk terus belajar, konsisten untuk terus membiasakan menulis, dan juga mulai mengevaluasi. Katakanlah kita mulai dengan menulis buku harian setiap hari. Nah, dari situ kita bisa melakukan evaluasi seminggu sekali atau sebulan sekali, dan juga membandingkannya. Nah, penting juga di sini kita bisa membandingkan dengan tulisan-tulisan penulis yang sudah profesional atau penulis-penulis yang sangat luar biasa, atau penulis-penulis yang kita kagumi gitu. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi, bagaimana sih kerangka tulisan mereka, bangunan satu tulisan mereka. Nah, dari situ kita akan terbangun sendiri sense atau naluri kita dalam menulis gitu. Nah, di situ juga kita bisa mengevaluasi kan tentunya, apa sih kekurangan tulisan saya, apa sih yang membedakan dengan tulisan para penulis hebat, atau juga kita bisa membiasakan atau merutinkan dari satu kebiasaan kita, misalnya membaca artikel gitu. Nah, kita bisa coba untuk membangun atau menulis artikel tersebut tapi dengan bahasa kita sendiri. Nah, dari situ kan kita bisa terbiasa dengan cara menulis dari mulai paragraf awal sampai paragraf akhir, dari pengantar, isi, sampai penutup atau kesimpulan. Itu saja yang bisa gua bagi ke kalian.
Intinya tidak ada yang sempurna, tapi yang terpenting adalah keinginan kita dan kemauan kita untuk terus belajar. Yang tadi ada tips dari gua, mungkin kalian bisa cari tips-tips lain di internet atau dimanapun. Ambil yang kira-kira kalian cocok dan bisa kalian implementasikan. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam roaming, let's improving.